Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan materi kelas 4, tema 9, subtema 3, pembelajaran 6, halaman 145. Silakan disimak ya. Ayo membaca. Telah kamu ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai. Jika kewajiban ini kamu laksanakan, tentunya lingkungan alam sekitarmu akan tetap terjaga dan lestari. Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan lama tidak kamu laksanakan? Tentunya akan banyak terjadi masalah, bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula akibat tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, kamu harus belajar terlebih dahulu. Lanjut halaman 146. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Nomor 1, jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Yang kedua, jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. Yang ketiga, jika kamu menginginkan udara bersih, kamu harus mau menanam pohon. Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilakukan sehari-hari. Bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara? Apakah kamu telah melaksanakan kewajibanmu? Ayo berdiskusi. Coba diskusikan bersama dengan temanmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, haruskah orang yang mengabaikan kewajiban diberi sanksi? Mengapa? Orang yang mengabaikan kewajiban harus diberi sanksi karena mengabaikan kewajiban berarti mengabaikan pula aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut berguna untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Nomor 2, sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Tuliskan pada tabel berikut. Alternatif jawabannya yaitu yang pertama, kewajiban yang dilanggar melanggar aturan lalu lintas. Contoh sanksi terkena tilang dari polisi. Yang kedua, melakukan kecurangan ketika ujian. Contoh sanksinya tidak mendapatkan nilai ujian. Yang ketiga, tidak ikut melakukan ronda keliling. Contoh sanksinya membayar sejumlah uang denda. Yang keempat, tidak membayar pinjaman uang di bank. Sanksinya harta jaminan disita oleh bank. Yang kelima, tidak membayar pajak tepat waktu. Sanksinya berupa bunga pajak. Yang keenam, tidak ikut kerja bakti. Sanksinya membayar uang denda sebagai pengganti. Yang ketujuh, melakukan pencurian. Sanksinya mendapatkan hukuman pidana. Yang kedelapan, melakukan korupsi. Sanksinya mendapatkan hukuman pidana berat. Yang kesembilan, melanggar peraturan sekolah. Sanksinya mendapatkan poin pelanggaran. Yang kesepuluh, tidak melaksanakan perintah agama. Sanksinya mendapat dosa.
Lanjut halaman 147. Ayo membaca akibat tidak memperoleh hak. UUD 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya, apakah itu hak atau kewajiban. Kedua-duanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Pernahkah kamu melihat kejadian seorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Apakah kamu sendiri pernah mengalaminya? Bagaimana dengan hak kamu untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah terpenuhi? Coba kamu bayangkan jika orang tuamu melarang atau membatasimu untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan. Sementara kamu ingin sekali meraih cita-citamu, ingin seperti teman-temanmu yang lain, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Bagaimana perasaanmu dan apa yang akan kamu lakukan? Dalam masalah ini jelas bahwa hak kamu sebagai warga negara telah dilanggar. Oleh karena itu, kamu akan merasa sedih, kecewa, dan marah. Tindakan terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan menanyakan langsung kepada orang tuamu dan meminta orang tuamu untuk memenuhi hakmu. Apakah kamu punya cara lain? Jika punya, ungkapkan caramu tersebut di depan teman-teman dan guru. Contoh akibat tidak dilaksanakannya kewajiban terhadap lingkungan adalah dengan membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Bacalah bacaan berikut. Mengapa Jakarta setiap tahun banjir? Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat, Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan-hutan daerah tersebut. Akibatnya wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke dataran. Lanjut halaman 148, yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Air sungai akan mengalir deras menuju ke laut. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari Puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta juga akibat kebiasaan buruk warga yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen. Ketika hujan, sedikit sekali air yang dapat diserap tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja perlu sungai lebar dan dalam, apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Akibatnya air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Kamu telah membaca bacaan mengapa Jakarta setiap tahun banjir. Carilah informasi penting pada bacaan tersebut. Kemudian lengkapilah gambar peta pikiran berikut. Mengapa Jakarta banjir setiap tahun? Kapan terjadi banjir? Alternatif jawabannya adalah setiap musim hujan Jakarta banjir. Apa penyebab banjir? Yang pertama, pembangunan villa di Puncak. Yang kedua, warga yang membuang sampah di sungai. Yang ketiga, daerah resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Bagaimana terjadinya banjir? Banjir terjadi ketika di Puncak turun hujan yang lebat. Air hujan terus mengalir ke Jakarta. Sementara di Jakarta sungai semakin dangkal dan sempit, sehingga tidak bisa menampung air dari puncak. Lanjut halaman 149. Ayo berlatih.
Timbulnya bencana salah satunya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar. Mereka banyak membuat kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian. Bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Nama ditulis nama kalian ya. Di sini ibu tulis Dian. Pertanyaan yang diajukan, bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Hasil wawancaranya, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, narasumbernya orang tua. Jawabannya bencana alam banjir. Yang kedua, ketua RT, bencana alam tanah longsor. Yang ketiga, keponakan. Jawabannya pencemaran udara. Yang keempat, tetangga. Jawabannya pemanasan global. Yang kelima, teman sekelas, bencana kekeringan yang berkepanjangan. Yang keenam, anak tetangga, bencana kelaparan karena berkurangnya bahan makanan. Yang ketujuh, kakak, jawabannya krisis energi. Yang kedelapan, adik, jawabannya pencemaran udara. Yang kesembilan, paman, jawabannya bencana erosi dan abrasi. Yang kesepuluh, bibi, jawabannya munculnya wabah akibat kerusakan lingkungan. Kesimpulannya yaitu jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar, maka akan menimbulkan bencana yang merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lanjut halaman 150. Ayo renungkan. Nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang dampak tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban secara seimbang, mengidentifikasi perilaku merusak lingkungan. Nomor 2, nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Nilai yang dapat saya ambil adalah percaya diri, peduli, dan tanggung jawab. Yang nomor 3, keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan yang dapat saya kuasai pada pembelajaran kali ini adalah wawancara. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Setelah pelajaran pada hari ini, saya akan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tua untuk bercerita tentang bencana alam yang pernah terjadi di daerah tempat tinggalmu sejak orang tuamu masih kecil hingga sekarang. Tuliskan cerita orang tuamu ke dalam sebuah cerita yang menarik. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.